Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oke, kita akan berbicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan untuk para pekerja itu seperti apa sih? Mungkin apakah mereka sudah merasa merdeka atau ada keluh kesah yang ingin disampaikan. Jadi mari kita tanya satu persatu seperti apa merdeka. Tetap ikuti. Kemerdekaan itu adalah sesuatu hal yang terlepas dari belenggu-belenggu penjajah, atau kemerdekaan itu bagian dari passion. Oke. Ya, menurut saya seperti itu. Nggak tahu, kita nanti mungkin ada Pak Arif atau harapan saya sih nggak muluk-muluk ya. Bagaimana caranya Indonesia tetap menjadi negara yang kaudala apa Pak bisa ditulis? Ya, cintailah siapa aja yang mau cintai. Merdeka itu adalah semangat yang luar biasa. Merdeka itu adalah semangat yang membara di masyarakat Indonesia. Setelah 72 tahun rakyat Indonesia merdeka dari penjajahan bangsa asing, sekarang kita telah merdeka. Kemerdekaan untuk tahun ini sungguh sangat mengesankan, di mana kita telah mempunyai banyak generasi bangsa yang sangat maju, terutama di bidang perekonomian, bisnis, dan lain-lain. Itu yang membuat bangsa Indonesia tetap berjaya. Untuk generasi penerus bangsa Indonesia, terus tingkatkan kualitas pendidikan. Pertama, jujur, kedisiplinan, yang harus patut kita banggakan Indonesia. Jangan jadi orang yang suka korupsi. Indonesia. Kemerdekaan itu dari sisi bahasa freedom, atau kebebasan. Jadi menurut saya kemerdekaan itu adalah bagaimana kita bebas untuk berkarya, tidak perlu ada intimidasi dari pihak lain, kita bebas untuk berpikir, kita bebas untuk bertindak, dan kita bebas untuk menentukan masa depan kita sendiri. Adanya kemerdekaan tentunya sama dengan harapan dari tujuan-tujuan kita terdahulu bahwa kita harus mengisi kemerdekaan tentunya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bijak, hal-hal yang bermanfaat. Karena saya yakin tujuan-tujuan kita
memperjuangkan kemerdekaan dengan harapan bahwa kita akan melanjutkan perjuangan mereka, kita akan mengisi perjuangan mereka. Dan satu hal yang saya ingin tegaskan di sini adalah bahwa mari kita berjuang untuk melawan rasa malas, untuk melawan pikiran-pikiran negatif dan semua perbuatan-perbuatan yang negatif. Terima kasih. Pesan-pesan saya untuk generasi penerus bangsa adalah bebaskanlah diri kalian, gunakan semua potensi yang ada untuk meraih masa depan. Jangan buang-buang waktu, gunakan waktu dengan maksimal mungkin untuk hal yang bermanfaat. Merdeka! Merdeka! Terima kasih atas pertanyaannya. Kemerdekaan menurut saya adalah kita sebagai rakyat dan sebagai bangsa dan negara bebas dari penjajah. Dalam arti penjajah bisa dari negeri sendiri maupun terutama dari negara lain, sehingga kita bebas tidak dijajah baik ekonomi, agama, budaya, dan lain-lain, sehingga kita punya kemerdekaan untuk bangsa ini. Tentunya harapannya Indonesia akan terus berkembang, maju bukan mundur, dan memang perjuangan, karena apa, mengingat perjuangan dari pahlawan kita yang sangat luar biasa pengorbanannya, baik dari harta, keluarga, bahkan nyawa. Dan juga untuk generasi muda dan seluruh bangsa ini, mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, kita jaga NKRI. Kita harus punya ikrar bahwa NKRI itu harga mati. Itu yang harus kita tetap kita tanamkan dalam hati sanubari kita sebagai bangsa. Kemudian juga pesan saya, demi kemerdekaan kita, demi persatuan kita, mari jangan kita buat perbedaan-perbedaan yang ada, baik dari suku, agama, ras, maupun budaya, sehingga kita membuat persatuan kita menjadi tidak kokoh. Justru dengan ada perbedaan tersebut, mari kita bisa lebih menguatkan itulah Indonesia, itulah jati diri Indonesia. Sehingga Indonesia punya jati diri, Indonesia adalah Indonesia bukan Arab, Indonesia bukan Malaysia, dan bukan negara yang lain. Indonesia punya karakter, punya jati diri, sehingga kita harus mempertahankan apa-apa yang ada di Indonesia, baik dari agama, suku, dan budaya ataupun yang lainnya. Kemudian kita juga, saya sebagai Muslim terutama, saya sangat merasa bangga bahwa kita Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi 5 dasar tersebut, kenapa saya bangga sekali, karena konstitusi negara tersebut dulu dibuat oleh para pahlawan, dan terutama ketika itu memang kebetulan mayoritas di Indonesia adalah Muslim, mungkin 99% itu adalah Muslim, sehingga dulu Bung Karno dan para ulama-ulama itu juga melakukan musyawarah untuk membuat konstitusi negara, dan Pancasila tidak asal dibuat tanpa pemikiran-pemikiran ataupun tanpa referensi. Ini hanya belajar sejarah, nanti bisa Anda cek di sejarah bahwa Pancasila tersebut referensinya adalah mengambil dari ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi tidak zaman dinasti, tidak zaman khalifah, karena diambil referensi yang terbaik adalah konstitusi negara pertama di dunia. Konstitusi yang tertulis itu yang membuat adalah Nabi Muhammad SAW ketika dia hijrah ke Madinah. Dia membuat satu perjanjian dengan penduduk Madinah, yang di Madinah tersebut berbagai macam suku, agama, dan budaya. Jadi beberapa isi dari pihak Madinah tersebut adalah termasuk kebebasan beragama, harus saling membantu, tolong menolong antara kafilah-kafilah yang ada, baik antara suku-suku yang ada, persatuan, kemudian
keadilan dan kesejahteraan rata, tidak dibeda-bedakan, dan yang paling penting adalah tidak melarang budaya atau seni yang dinilai tidak merugikan masyarakat atau negara. Jadi budaya-budaya yang ada itu biarkan berkembang dan dikembalikan kepada kafilah-kafilah, karena itu adalah termasuk mempertahankan jati diri juga, jati diri antara kafilah-kafilah tersebut, tidak dilarang sama Rasul. Itulah, dan Pancasila itu tidak satupun yang lepas, nilai-nilai Pancasila tersebut tidak ada satupun yang lepas dari Piagam Madinah. Makanya Indonesia 350 tahun dijajah bangsa Belanda, kuat agamanya, tidak goyang, walaupun secara ekonomi kita terjajah, secara pendidikan kita terjajah, namun iman tetap tidak tergoyahkan. Jadi hal tersebut mari kita buka mata, kita buka hati. Jadi kalau ada oknum yang sekarang ini banyak juga menuduh bahwa Pancasila itu bukan dasar agama yang dasar negara yang baik, itu sangat keliru. Coba Anda belajar yang lebih dalam lagi. Jadi walaupun Indonesia tidak berstatuskan negara Islam, tapi Pancasila itu diambil dari referensi dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Pancasila wajib kita pertahankan karena itu adalah pintu gerbang untuk seluruh dari semua agama, dari semua suku dan semua ras bisa membangun negara Indonesia. Mudah-mudahan negara kita selalu tetap jaya, ke depannya bisa maju, bisa lebih maju lagi dan tidak pernah kita terjajah lagi. Demikian, terima kasih. Oke, itu tadi mungkin pesan dan kesan yang disampaikan dari para orang-orang hebat. Semoga itu semua bisa menginspirasi untuk generasi-generasi menerus. Jadi pesan saya, tetap cinta tanah air, tetap kompak, salam.